Ketua kelasnya mana? Rizal. Mas dipimpin doa dulu ya. Kenapa? Oh, ada tugasnya sendiri-sendiri. Siapa hari ini? Kamu? Iya, nggak apa-apa. Kamu pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelas apa? 8B. Ada yang nggak berangkat hari ini? Siapa? Saifuddin, kenapa? Alfa? Oh, sering alfa ya? Hari ini tanggal berapa? 11. Oke, 11. Saifuddin. Selain Saifuddin ada lagi? Ini ya suratnya. Sakit. Cuma 2 orang yang nggak berangkat. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang udah hadir pada hari ini. Nah, untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke, sekarang jamnya BK ya. Di sini Ibu akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Nggak tahu? Oke, bimbingan klasikal adalah layanan dari BK yang diberikan kepada seluruh kelas, semua peserta didik. Tujuannya untuk membantu peserta didik mencapai tugas perkembangan mereka secara optimal melalui layanan yang diberikan secara berkelompok dalam satu kelas. Nah, materi kita kali ini adalah penerimaan diri. Ada yang tahu nggak penerimaan diri itu apa? Satu orang bisa angkat tangan biar lebih jelas. Siapa yang pengen bacakan? Ayo siapa? Oke, silakan Mbak. Penerimaan diri itu apa Mbak? Penerimaan diri adalah suatu bentuk sikap positif terhadap diri sendiri yang akhirnya mengarah pada suatu kemampuan untuk dapat menerima diri sendiri dan individu tersebut dapat menerima diri sendiri sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kelemahan. Oke, betul sekali. Karena udah ada pengertiannya di papan tulis ya. Ada penerimaan diri adalah suatu bentuk sikap positif terhadap dirinya sendiri yang dirinya mengarah pada suatu kemampuan untuk dapat menerima dirinya sendiri dan individu tersebut dapat menerima dirinya sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, manusia kan bukan makhluk yang sempurna, pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini ada tidak yang pernah dikritik sama guru atau ditegur sama guru atau sama orang lain? Biasanya yang cowok yang rambutnya panjang, yang suka datang terlambat ke sekolah ada? Tepat waktu semua di sini. Yang cewek biasanya ditegur gara-gara make up. Di sini ada? Nggak ada ya sepertinya? Ada? Mana nggak ada kok. Ceweknya cantik semua ini, natural semua, nggak ada yang pakai make up. Oke, nah manfaat penerimaan diri itu sendiri itu dapat mengurangi stres karena menerima situasi yang tidak dapat diubah dapat mengurangi tingkat stres. Lalu yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan emosional. Dengan kita menerima diri kita, perasaan yang biasanya sulit diterima individu tersebut dapat mengembangkannya menjadi ketahanan emosional yang lebih besar. Lalu yang ketiga ada memperbaiki hubungan dengan penerimaan diri.
terhadap orang lain, termasuk kekurangan mereka dapat memperkuat hubungan interpersonal. Lalu yang keempat ada untuk meningkatkan fokus dengan tidak lagi berjuang melawan realitas, energi dapat dialihkan untuk mencapai tujuan yang lebih bermakna. Lalu, gimana sih cara penerimaan diri itu? Yang pertama, ada kenali kekuatan dan kelemahan diri melalui refleksi harian. Setiap malam menulis 3 hal positif. Lalu yang kedua ada latihan afirmasi positif, misalnya dengan mengulang kata, saya cukup apa adanya di depan cermin untuk mengubah pola pikir negatif. Jadi dengan berlatih seperti itu nantinya kita akan bisa menerima diri kita sendiri dengan apa adanya, bukan dengan apa adanya. Lalu yang ketiga, terima kegagalan sebagai pembelajaran, bukan menghakimi diri, dengan fokus pada usaha, bukan hasil sempurna. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja untuk individu dulu ya, lalu nanti ada juga untuk kelompok. Ibu bagikan satu anak satu, Ibu jelaskan dulu. Di sini ada nama kalian bisa isi nama kalian sendiri-sendiri, nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Lalu ada kelas juga. Nah, di sini yang pertama ada tuliskan 3 kelebihan yang saya miliki. Tidak boleh sama dengan kayak temennya. Ini pribadi masing-masing individu. Bisa dimengerti? Nah, yang pertama itu 3. Lalu yang kedua, tuliskan 2 kekurangan yang saya sadari dalam diri saya. Tuliskan 2 kekurangan yang saya sadari dalam diri. Kekurangan diri masing-masing, bukan punya temannya. Lalu yang ketiga ada beri tanda centang pada pernyataan yang paling sesuai dengan dirimu. Di sini ada 4 pertanyaan. Kamu bisa centang sesuai yang ada pada dirimu sendiri-sendiri. Ingat, ini individu ya, nggak boleh sama kayak teman sebangkunya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah paham semua? Ini 1 orang. Temennya nggak berangkat? Oh, pindah. Oke, sebelum mengerjakan biar lebih semangat lagi karena ini jam pertama, kayaknya masih pada ngantuk, nanti kita ice breaking dulu. Di sini udah pada tahu nggak ice breaking yang sikat, sikut, sakit? Udah? Belum? Udah atau belum? Oke, yuk biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Cluenya sikat, sikut, sakit. Bisa disiapkan 1 ballpoint di tengah-tengah. Iya, betul. Berpasangan-pasangan ya, 2 orang. Kalau ini bisa 3 nggak apa-apa. 3 orang nggak apa-apa. Mas ikut gabung ke sini. Oke, udah disiapkan 1 ballpoint di tengah meja. Oke, boleh berdiri dulu yuk biar lebih semangat. Nanti ikuti instruksi dari saya. Kalau saya bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau saya bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau saya bilang sikat, kalian cepet-cepetan ambil ballpoint yang ada di meja kalian. Bisa dimengerti? Bisa dimulai sekarang? Oke. Kita mulai ya. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut dulu ya, sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut dulu ya, sikut. Fokus, fokus, konsentrasi. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sikat.
Kita mulai satu kali lagi ya, satu kali lagi. Fokus ya, fokus. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sakit lo ya, sakit sayang, sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Ada yang dapat 2 kali? Oke, bagus dulu. Oke, karena udah ice breaking, udah semangat ya. Boleh dikerjakan lembar kerjanya terlebih dahulu. Kelas 8 minggu depan libur? Belum tahu. Belum ada informasi. Minggu depan kan tanggal merah. Iya, tanggal merah. Sama awal puasa. Ini Saifuddin kemarin berangkat nggak? Sampai Sabtu nggak berangkat. Dari awal bulan Februari nggak pernah berangkat. Ada yang rumahnya dekat? Siapa? Mana? Oh, yang nggak berangkat. Oke. Orang mana itu? Pondalem.
Ada yang bingung? Ada yang tahu nggak Kayla ini sakit apa? Nggak tahu. Baru hari ini dia nggak masuk.
Ada yang udah selesai? Udah, oke. Kenapa? Udah. Ada yang jam kedua ya? Oke. Ada yang mau presentasi ke depan, 2 orang? Oke, Mbak silakan. Ya, Mbaknya dulu ya, Mas. Bisa dibacakan? Selamat pagi semuanya. Saya sudah ada di sini untuk membacakan refleksi penerimaan diri milik saya. 1. 3 kelebihan yang saya miliki adalah sering mengikuti lomba akademik, saya memiliki bakat menggambar dan juga bakat menyanyi, maka saya akan sering tampil di gereja. 2 kekurangan yang saya sadari dalam diri saya. Yang pertama, saya tidak terlalu bisa olahraga dan juga fisik saya yang sedikit lemah. Yang ketiga, pertanyaannya, saya sering merasa minder karena kekurangan saya itu iya. Yang kedua, saya sulit menerima kritik dari orang lain, tidak. Yang ketiga, saya menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna itu iya. Saya ingin memperbaiki kekurangan saya secara bertahap, ya. Oke, Mbak siapa tadi? Nuan. Mbak Nuan. Mbak Nuan memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, dia sering mengikuti lomba akademik. Biasanya lomba apa aja, Mbak? Kalau nggak IPA, bahasa Inggris. Ini aku sekarang mau dimasukin OSN matematika. Oke, kapan itu? Kayaknya April tahun ini. Oke. Lalu yang kedua, memiliki bakat menggambar. Udah pernah ikut lomba menggambar? udah pernah ikut lomba bikin poster. Di mana itu? Itu online. Online. Jadi aku post di IG. Oke, lalu yang terakhir, memiliki bakat menyanyi, sering tampil di gereja. Iya. Oke, udah pernah dengar Mbak siapa tadi? Nuan, Mbak Nuan nyanyi belum? Mau Mbak nyanyi di sini? Mau nggak? Nggak. Oke, Mbak Nuannya lagi serak, jadi kita skip dulu. Mungkin minggu depan ya. Lalu yang kedua, tidak terlalu bisa berolahraga karena fisiknya merasa lemah. Ya, seperti itu. Sejak kapan, Mbak? Mungkin kelas 6 gitu. Kelas 6 SD. Tapi kalau ada olahraga di sini tetap Masih ikut. ikut kok. Oke. Beri tepuk tangan dulu sama Mbak Nuan. Oke, terima kasih, boleh duduk, Kak. Oke, selanjutnya siapa? Oke, Mas boleh maju ke depan. Oke, perkenalan dulu, namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Maulana Syarif Arifin, biasa dipanggil Arif. Arif. Oke, Ini Mas saya Arif. akan mempresentasikan hasil refleksi penerimaan diri saya. 1. 3 kelebihan yang saya miliki. Saya tidak mudah emosi, mudah memaafkan, dan suka berolahraga. 2 kekurangan yang saya sadari dalam diri saya. Saya sulit memahami pelajaran matematika dan sering belibet ketika berbicara. 3. Pernyataan yang paling sesuai dengan diri saya. Saya sering merasa minder karena kekurangan saya. Tidak. Saya sulit menerima kritik dari orang lain. Tidak. Saya menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Saya ingin memperbaiki kekurangan saya secara bertahap. Ya. Oke, terima kasih. Tadi Mas Arif ya? Ya. Oke, Mas Arif memiliki 3 kelebihan yang dimiliki, yaitu yang pertama, tidak mudah emosi. Pernah lihat Mas Arif emosi nggak di sini? Oke, ada yang pernah? Kapan itu?
Ayo, pernah atau tidak? Kata yang cewek enggak loh. Oke, soft spoken. Oke, berarti benar ya, nggak mudah emosi. Lalu mudah memaafkan, betul atau tidak? Hoak, kenapa hoak? Ayo, yang bilang hoak mana tadi? Oh, siapa yang rusakin pitnya dia, sepedanya dia? Kenapa dirusakin, Mas? Kenapa? Hah? Nggak sengaja dirusakin apanya? Yang buat ganti gigi. Buat ganti gigi. Oke, udah minta maaf belum Mas dia? Udah minta maaf, kamu maafin? Oke, udah clear berarti ya, nggak ada masalah ya, nggak boleh diulangin lagi, nggak boleh ngerusakin sepeda orang. Oke, lalu suka berolahraga, ini justru kebalikannya sama Mbak Nuan ya, suka berolahraga, biasanya olahraga apa? Saya suka basket. Basket, pantes ya tinggi ikut basket. Ada yang di sini ikut basket juga? Oke, cuma satu orang. Lalu yang kedua ada kekurangan yang saya miliki yaitu sulit memahami pelajaran matematika. Ada yang sama nggak? Ada. Siapa? Boleh tunjuk tangan? Oke, rata-rata sulit memahami pelajaran matematika. Nggak apa-apa, kita perlahan berproses aja. Karena ini masih kelas 2 ya, kelas 2 SMP. Lalu suka belibet ketika berbicara. Kenapa Mas? Kamu kurang percaya diri atau bagaimana? Kalau bicara suka kayak tidak jelas itu. Suka tidak jelas. Tidak jelasnya itu kamu ngomongnya ngawur atau emang belibet? Saat bicara itu kayak Grogi. jelas perkataannya. Grogi berarti. Oke. Ya karena itu mungkin karena kurang percaya diri, nggak apa-apa, nanti kita latihan aja. Oke, Mas Arif, makasih. Silakan boleh duduk. Tepuk tangan dulu buat Mas. Selain Mas Arif, ada yang pengen presentasi ke depan? Oke, cukup ya. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian berkelompok. Biasanya dibagi berapa kelompok? Nah, sebaris-baris. Sebaris gimana baginya? Kita berhitung aja ya, 1 sampai 6. Kenapa tidak? Gak apa-apa, biar kita saling kenal, saling akrab satu sama lain. Mulai dari sini mungkin Mas berhitung. 1, 2, 4. 1, 5, 1. Oke, kelompok 1 mana bisa angkat tangan? Kelompok 1 boleh berkumpul dulu di sini. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 bisa di belakangnya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 boleh di depan sini. Kelompok 4 bisa di belakangnya kelompok 3. Kelompok 5 boleh di sini. Kelompok 6 boleh di sini. Hah? Emang iya? Udah, kamu gabung sama yang lain nggak apa-apa? Nggak apa-apa, gabung sama teman yang lain yang ada ceweknya lagi nggak apa-apa. Ini cuma 3 orang, Mbak. Ini cuma 3 orang. Atau ada lagi? Kamu kelompok berapa?
Sudah semua? Oke, boleh duduk dulu, Ibu terangin dulu ya. Jadi ini kita berdiskusi kelompok tentang penerimaan diri. Yang pertama di sini ada nama, bisa ditulis nama anggota sama nama kelompoknya. Tadi kelompok berapa? Udah inget kan kelompoknya? Lalu yang pertama ada, apa yang biasanya kamu rasakan saat teman atau guru mengkritik kamu? Misalnya marah, sedih, biasa aja, atau malu. Lalu yang kedua, menurut pendapat kelompokmu, apakah setiap orang punya kelebihan dan kekurangan? Bisa dijelaskan secara singkat. Nanti jawabnya langsung di sini aja ya. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak sakit hati saat dikritik orang lain? Nanti kamu diskusi kelompok boleh ditulis jawabannya di sini. Lalu yang terakhir, mengapa menerima kekurangan diri itu penting bagi kita sebagai pelajar? Nanti boleh ditulis jawabannya di sini. Ini diskusi kelompok, jadi jawabannya per kelompok. Semua anggota menyampaikan pendapatnya dan dikerjakan di sini, ditulis di sini kesimpulannya. Bisa dipahami? Ini kelompok berapa? Misi ya, Mas? Ini kelompok berapa? Maaf ya sayang. Ini kelompok udah ya. Yang belum mana ini? Udah semua? Yuk boleh dikerjakan dulu. Iya, nama anggota kelompok ditulis semua. Nama panggilan aja nggak apa-apa. Nama di sini, nama panggilan aja nggak apa-apa, tapi anggota kelompok ditulis semua. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah cukup paham? Oke, boleh dikerjakan dulu. Kenapa sayang? Kalau semisal jawabannya biasa aja, terus nanti ini jelasin atau enggak? Iya, boleh dijelasin.
Sudah ada yang selesai? Oke, kelompok berapa yang selesai? Kelompok 4 boleh maju presentasi ke depan. Ayo silakan maju. Yang lain tetap mengerjakan, kita dengarkan presentasi dari kelompok 4 dulu. Iya, perkenalan. Semua anggota kelompok bisa baris di sini? Udah biasa presentasi kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerimaan diri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Surya Kirana, biasa dipanggil Kirana. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Pak Asyik, dipanggil Aisyah. Perkenalkan, nama saya Dara Tarani, biasanya dipanggil Asyada. Perkenalkan, nama saya Fitri Semulana, biasa dipanggil Musu. Oke, boleh dibacakan, Mbak? Kami akan membacakan diskusi kami secara bergiliran. Bergantian. Satu, apa yang biasanya kamu rasakan saat teman atau guru mengkritikmu? Misalnya sedih, marah, biasa saja, atau malu. Saat dikritik teman atau guru, biasanya kami merasa malu karena takut dianggap gagal atau nggak pintar. Kadang juga sedih dan kesal, tapi lama-lama belajar nerima itu semua. Oke, sebentar. Oke, dari kelompok 1, pertanyaan nomor 1. Apa yang biasanya kamu rasakan saat teman atau guru mengkritik dirimu? Jawaban dari kelompok 1. Saat dikritik teman atau guru, biasanya kami merasa malu karena karena takut dianggap gagal atau tidak pintar. Kadang juga sedih dan kesal, tapi lama-lama belajar nerima itu semua. Untuk memperbaiki diri, ada yang seperti itu. Kalau dikritik itu merasa malu karena merasa gagal, merasa tidak pintar, ada yang seperti itu. Oke, selanjutnya boleh dibacakan, Mbak. Menurut kelompokku, apakah setiap orang punya kelebihan dan kekurangan? Jelaskan singkat. Ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke, betul sekali. Jawaban dari kelompok 2. Kelompok berapa? Maaf, kelompok 4. Di soal nomor 2, apakah setiap orang punya kelebihan dan kekurangan? Jawabannya iya, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Soal nomor 3, boleh dibacakan? Soal nomor 3, apa yang bisa kita lakukan agar tidak sakit hati saat dikritik orang lain? Menerima kritik sebagai masukan. Oke. Soal nomor 3, apa yang bisa kita lakukan agar tidak sakit hati saat dikritik orang lain? Jawaban dari kelompok 4 itu menerima kritik sebagai masukan. Lalu selanjutnya yang terakhir bisa dibacakan. Mengapa menerima kekurangan diri itu penting bagi kita? Karena kita bisa fokus pada kekurangan pribadi, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Oke, jawaban dari kelompok 4 yang soal terakhir itu, mengapa menerima kekurangan diri itu penting bagi kita sebagai pelajar? Jawabannya penting karena kita bisa fokus pada kekuatan pribadi, bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Siapa yang di sini suka insecure, membanding-bandingkan diri sendiri dengan diri orang lain?
Ada nggak yang ada boleh angkat tangan yang suka insecure, kayak ngerasa, ih kok dia tinggi kok saya pendek ya, kok dia cantik kok saya tidak ya. Ingat, cantik itu relatif. Pendek, tinggi bukan menjadi patokan. Oke, terima kasih. Kelompok berapa? 4. Boleh duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena hari ini waktunya cukup singkat, jadi kita satu kelompok dulu yang presentasi ke depan, nanti kita lanjutkan di minggu depan. Ibu di sini akan memberikan tips gimana caranya kalian bisa menerima diri. Yang pertama yaitu membangun penerimaan diri dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Lalu berhenti membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain. Karena kalian itu berharga, jangan dibanding-bandingkan. Jangan suka insecure, belajar percaya diri. Lalu yang kedua adalah dengan membangun sikap terbuka terhadap kritikan. Kalau dikritik orang lain, jangan langsung tersinggung, jangan langsung marah, jangan langsung merasa, iya apa sih kok kritik-kritik saya? Kayak dia nggak punya salah aja. Jangan merasa seperti itu. Kita terbuka menerima kritikan. Siapa tahu yang dikritik itu ternyata benar ada di diri kita sendiri. Lalu jadikan bahan kritikan sebagai evaluasi. Jadi kalau dikritik itu jangan justru minder, jangan justru jadi ngerasa ternyata selama ini aku salah ya, ternyata selama ini aku bodoh ya. Jangan merasa seperti itu, tapi jadikan kritikan itu sebagai motivasi, sebagai evaluasi. Biar diri kalian ke depannya menjadi lebih apa? Lebih baik. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada. Oke, karena kegiatan kita mau berakhir, Ibu minta satu orang buat nyimpulin kegiatan kita hari ini. Ada yang mau maju ke depan? Kita nyimpulin kegiatan hari ini, kita belajar tentang apa saja, apa yang kalian dapatkan. Ada mungkin? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, kita bagiin lembar evaluasi hasil dulu. Sambil kalian nyiapin diri, ini diisi, oh ya. Ibu jelaskan dulu, ini diisi identitas, nama panjang sama kelas. Lalu di sini ada 6 pernyataan bisa kalian isi. Di sini ada petunjuknya sangat sesuai dan tidak sesuai, lalu sangat tidak sesuai. Isi menurut pendapat kalian masing-masing. Nanti di akhir Ibu minta ini dikumpulkan dan satu orang menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Diisi ya. Dicentang-centang aja. Kelebihan. Masih. Di jurusan nggak usah diisi, kelas aja karena kalian masih SMP. Sama dengan dikit, sama dengan min, caps lock, terbuka di blok HP, poin terus. Empat ya. 3 kali 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mas bisa minta tolong ke belakang? Ya, kelompok belakang. Ada yang masih bingung?
5 menit selesai ya. Kenapa? Kurang 1. Oke. Ada yang sudah selesai? Siapa? Sudah selesai. Oke. Bisa dikumpulkan di meja dulu. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? 1 orang aja. Hal baru apa yang kalian dapat hari ini? Materi apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Bisa disimpulkan. Ayo Mbak, mungkin bisa menyimpulkan Mbak. Iya, nggak apa-apa. Kesimpulan pada kegiatan kita hari ini. Kesimpulan pada kegiatan hari ini adalah bahwa penerimaan terhadap diri sendiri itu penting, apalagi bagi kita yang pelajar. Kita tuh harus bisa tahu apa sih kelebihan kita sama kekurangan kita. Terus kalau mau nerima kritik, kita tuh nggak boleh marah lah atau apapun gitulah. Kita tuh harus nerima kritik itu sebagai masukan. Jangan marah gitu. Oke, terima kasih Mbak. Boleh duduk. Oke, karena waktunya sudah habis, kegiatan Ibu akhiri. Nanti kegiatan klasikal minggu depan ingin membahas materi apa? Manajemen waktu, motivasi belajar, atau apa? Kenapa Mas? Hah? Uang banyak, cara menabung? Atau bagaimana? Minggu depan kita bahas materi apa? Di sini ada yang masih susah bangun pagi, yang masih suka terlambat. Oke, kalau gitu minggu depan kita bahas manajemen waktu ya. Nah, manajemen uang boleh kita minggu depan. Setuju nggak minggu depan kita membahas manajemen uang? Gimana caranya menyimpan uang, mengelola uang? Setuju? Oke, minggu depan kita menyampaikan materi tentang manajemen keuangan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Ibu tutup, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.